Halo Gadgeters, dengan hadir di sini dan ini adalah Xiaomi 12 Lite dan Poco F4. Xiaomi 12 Lite dan Poco F4 ini selisihnya tuh harganya cuma beda 100 ribuan doang. Sama-sama diluncurkan oleh Xiaomi Indonesia dan waktu launchingnya pun berdekatan banget, cuma selisih 2 minggu doang. Nah, bagaikan kakak dan adik, Xiaomi 12 Lite ini seperti adik perempuan yang penampilan fisiknya menarik, tapi secara akademis tuh biasa aja. Gak bodoh ya, tapi biasa aja. Sementara sang kakak punya prestasi akademik, nilai akademik yang lebih bagus. Tapi penampilan fisiknya biasa aja. Nah, tambahan nih, si adik perempuan ini udah bisa menghasilkan duit sendiri, udah bisa mandiri, cari duit sendiri, nggak minta duit orang tua. Sementara sang kakak, walaupun sudah bisa mencari duit sendiri, tapi masih sedikit-sedikit masih minta duit orang tua lah. Ini analogi ya buat Poco F4 yang di dalamnya tuh masih ada iklan. Ya, saya paham beberapa dari penonton yang ada di sini mungkin tahu, mengerti cara untuk mematikan iklan di MIUI. Cuma ini kita ngomong by default aja ya. Nah, buat Anda yang bingung, mending beli Poco F4 atau Xiaomi 12 Lite, berikut Arya akan bantu menjelaskan. Nah, yang ngebedain di sini tuh lebih ke karakter warna fotonya ya. Jadi buat Anda yang lebih doyan foto-foto dengan warna gonjreng, saturasi warna yang meningkat, dan apa-apa kayak dinaikin gitu, memang jepretannya kamera Xiaomi di sini tuh kelihatan lebih menyenangkan. Ya, kameranya Poco di sini nggak jelek, cuma memang kalau dibandingin itu kelihatan lebih pucat. Karena dia tuh lebih mendekati dengan karakter warna foto aslinya. Karakter warna gonjreng di Xiaomi juga dibawa di kamera ultrawide-nya ya, yang rata-rata sih ngasilin hasil foto yang lebih terang. Dan kalau diliatin lebih detail lagi, sudut pandang kamera Xiaomi di sini tuh juga kelihatan lebih luas gitu. Jadi kalau dipakai buat Insta Stories atau foto-foto dengan mode vertikal, itu angle-nya lebih enak buat dilihat. Sementara Xiaomi ini nggak punya OIS, ya cukup PR sebenarnya sih kalau untuk dipakai foto-foto malam. Tapi kalau tangan Anda tuh nggak gampang tremor, sebenarnya kalau ngeliat hasil akhirnya, night mode di Xiaomi ini juga nggak kalah cakep ya. Warnanya tetap mantap dan detailnya juga nggak kalah oke. Dan sudut pandangnya lagi-lagi di sini Xiaomi lebih luas gitu. Jadi buat foto-foto vertikal itu lebih nyenengin. Nah, kalau Anda tuh lebih doyan selfie, lain cerita lagi nih. Jadi kamera depannya Xiaomi 12 Lite ini tuh nggak kayak kamera depan HP Xiaomi pada umumnya. Yang biasanya tuh kamera depan nggak terlalu diprioritaskan ya. Di sini hasil fotonya tuh cukup nyenengin, dimana detail muka tuh lebih dapet, warnanya juga masih asik, dan ya saya suka banget untuk hasil foto kamera depan ketimbang kamera depannya Poco yang kelihatan ala kadarnya gitu. Dan sekarang saya lagi ada di alun-alun Magelang. Ya ini sore-sore sambil nongkrong sebenarnya sih. Kerjaan udah kelar, jadi sekarang mau hunting foto dan video. Dan alun-alun Magelang ini cakep banget ya, karena di belakang sana tuh ada gunung gitu ya. Tahu, lupa saya nama gunungnya, gunung apa itu. Kalau kalian tahu, dan kebetulan orang Magelang, mungkin bisa tulis di kolom komentar gunung apa sih yang ada di belakang alun-alun Magelang ini. Nah, selain buat nongkrong, buat jalan-jalan atau kulineran, di alun-alun itu yang menarik ya ada tempat atau spot-spot buat bocil-bocil ya. Dan di sini ada, kayak di depan saya ini ada tempat buat warnain, menggambar. Jadi cukup friendly buat anak-anak lah gitu. Tuh, di depan saya ada monumen apa nih? Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Wah, dia tahu artinya? Coba komen di bawah. Kalian sambil bawa lari ya. Sini udah mulai kelihatan geter-geter ternyata. Yang lari gak kenceng lagi. Oke. Ini orang kalau ngelihat saya udah kayak orang aneh kali ya. Bawa 2 HP lari-lari. Ini kalau nggak dikira maling HP. Ya ini di sini suasananya udah mau maghrib ya, dan matahari udah mulai nggak kelihatan, tapi nggak tahu kenapa di sini masih cukup cerah gitu langitnya. Menarik sih, ini sambil ngetes kamera depan buat rekam video. Saya suka banget sih punyanya Xiaomi 12 Lite di sini yang kayak fokusin bagian kamera depannya ya, nggak nanggung-nanggung, nggak cuma kamera fotonya tapi juga kamera video. Karena di sini udah bisa ngerekam di
60 fps ya. Sementara di Poco F4 ini hanya mentok di 30 fps. Ya meskipun sama-sama Full HD sih atau 1080p. Ini sama-sama saya bawa sambil jalan. Oke. Kalau kita arahin ke langit ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Dari sudut pandang aja lebih legaan Xiaomi 12 Lite di sini. Saya tuh jadi inget ya sama tampilan termuka di bagian kamera. Dimana di Poco F4 ini ternyata untuk mode Pro-nya dia tuh udah bisa pakai untuk kamera video. Yang mana dia bisa ngatur ISO, white balance, sampai ngerekam video format log ya. Yang mana ini bisa dipakai buat color grading yang lebih mantep. Sementara kalau untuk kameranya Xiaomi 12 Lite, ini memang mode Pro-nya cuma terbatas untuk kamera foto aja. Ini saya pakai buat main PUBG Mobile. Di Poco F4 ini emang lebih menyenangkan. Dia udah bisa main 60 fps dengan grafik yang lebih bagus, yaitu grafik HDR. Yang mana untuk bisa sama-sama main di 60 fps, si Xiaomi 12 Lite ini emang cuma mentok di grafik paling rendah, yaitu di smooth aja. Tapi secara kestabilan memang performa kedua HP ini buat main PUBG Mobile udah enak banget sih. Cuma perbedaannya tuh lebih ke tingkat responsivitas layar sentuhnya. Untuk Poco F4 ini touch sampling rate-nya ternyata lebih tinggi ya. Dan ini memang kerasa lebih licin, lebih satset-satset, terutama pas dipakai buat main game yang butuh kecepatan tangan kayak PUBG Mobile ini. Perbedaan performa ini juga makin berasa pas dipakai buat main Mobile Legends. Di Poco F4 ini lagi-lagi setting grafiknya mentok kanan. Grafik ultra dengan refresh rate juga ultra, jadi udah bisa main di atas ratusan fps. Sementara kalau di Xiaomi 12 Lite ini refresh rate-nya memang hanya di limit di 90 fps. Biasanya sih nggak nyampe segitu ya, di kisaran 70 sampai 80 fps aja. Dengan grafik yang juga di limit di high doang. Ya sebenarnya kalau udah main sih nggak gitu berasa karena kedua HP ini tuh udah sama-sama bisa jalan di atas 60 fps. Tapi performa garang dari Snapdragon 870 ini tuh mulai berasa kena nerf nih, pas disiksa main Genshin Impact. Ya, sama-sama main di settingan low 60 fps, di Poco ini tuh cuma bisa jalan di kisaran 45 sampai 47 fps doang. Alias, nggak seharusnya nih, HP dengan Snapdragon 870 untuk main Genshin Impact harusnya bisa lebih tinggi dari ini ya. Dan di Xiaomi juga lagi-lagi kena nerf nih. Ini kayaknya langganan kena nerf ya untuk HP Xiaomi dan Poco, terutama pas dipakai main Genshin Impact ya. Di Xiaomi ini tuh cuma di limit di 35 fps aja, tapi bedanya di sini tuh fps-nya cenderung lebih stabil, alias fluktuasinya tuh nggak gitu kelihatan naik turun. Di sini tuh lebih lurus gitu. Jadi kerasanya sih kayak nggak ada batuk-batuk ya pas main Genshin Impact di Xiaomi 12 Lite. Ya sebenarnya kalau pengen dapetin performa yang maksimal ketika main Genshin Impact di HP Xiaomi atau Poco, itu mending pakai fan cooler. Karena di sini perbedaan performanya tuh mulai berasa. Untuk Poco F4 sendiri, ketika dipasangin fan cooler, dia udah mulai mendekati di atas 50 fps ya. Dan ini udah mulai berasa lebih smooth gitu. Sementara di Xiaomi 12 Lite, ini pas saya dapat update, dia tuh sekarang udah mulai dibebasin limitnya, karena sebelumnya tuh juga kena limit pas main pakai fan cooler. Di sini tuh udah bisa jalan di atas 40-an fps lah gitu. Ya sekitar 43 sampai 45-an fps. Dan ini lagi-lagi lebih kerasa smooth ketimbang nggak pakai fan cooler sama sekali. Sementara buat Anda yang lebih doyan maraton streaming kayak misal di Netflix atau di Disney Plus, layar Poco F4 ini emang kelihatan lebih mewah secara visual. Ya, karena panel yang dipakai di Poco F4 ini itu udah pakai panel E4 AMOLED bikinan Samsung yang secara visual, secara warna dan kontras itu lebih kelihatan cakep sih ketimbang layar AMOLED biasa yang ada di Xiaomi 12 Lite. Tapi kalau untuk kualitas streaming di Netflix, sebenarnya kedua HP ini udah sama-sama top tier ya untuk ukuran HP 5 jutaan. Karena udah bisa streaming di Dolby Vision,
yang mana ini standar streaming paling tinggi lah untuk ukuran streaming di mobile. Kalau untuk baterainya, kedua HP ini sebenarnya selisihnya tipis ya, sekitar 200 mAh aja. Dan di sini tuh baterainya Poco F4 memang lebih gede di 4500 mAh. Tapi pas udah dipakai untuk penggunaan sehari-hari dan nyobain beberapa aplikasi, daya tahan baterai kedua HP ini tuh ternyata mirip-mirip ya, alias nggak terlalu jompang gitu perbedaannya. Ya di sini sih menurut saya lebih enak pakai Xiaomi 12 Lite karena dengan daya tahan baterai yang bisa dibilang mirip gitu. Di sini bodinya tuh lebih ringkes dan lebih enak lah buat dipegang lama-lama. Kalau untuk charger, di sini sih sama-sama pakai charger bawaan 67 watt. Tapi ada perbedaan sedikit nih untuk kecepatan charging selama setengah jam pertama. Di sini Poco F4 lebih unggul alias lebih cepat karena untuk pengisian setengah jam dari 10%, dia tuh udah keisi di atas 90%-an. Nah, pas pengisian sampai bener-bener penuh, gap keduanya tuh makin sempit, Pak. Dan di sini udah mulai sama-sama ngebut lah. Dan untuk ngisi sampai bener-bener penuh ini cuma butuh waktu di bawah 50 menit. Sebenarnya kalau buat tampilan termuka, saya nggak pengen komen terlalu banyak ya. Karena ya dua HP ini tuh udah sama-sama pakai MIUI 13. Tapi ternyata ada perbedaannya nih, dimana MIUI 13 di Poco F4 ini ternyata masih dijejelin banyak iklan. Terutama pas install aplikasi baru, ngebuka menu keamanan, sampai ngebuka file manager. Nah, kalau di Xiaomi 12 Lite, MIUI 13-nya tuh udah bersih dari iklan. Nih, sampai detik ini, saya ngebuka menu-menu tadi tuh nggak nemu iklan sama sekali. Untuk biometric sensornya juga beda ya. Di Poco F4 ini lebih ngandelin fingerprint scanner yang ada di tombol power. Sementara di Xiaomi 12 Lite ini udah nempel di layar AMOLED-nya. Kesimpulannya, mending beli Xiaomi 12 Lite atau mending beli Poco F4 ya. Nah, kedua HP ini memang mirip-mirip ya. Jadi secara harga mirip, cuma selisih 100.000. Secara jadwal launching juga berdekatan, cuma selisih 2 minggu, dan sama-sama dari Xiaomi Indonesia. Mirip banget. Tapi sebetulnya kedua HP ini punya target market yang berbeda, punya konsumennya masing-masing. Kalau Xiaomi 12 Lite ini buat cewek katanya, karena dikomunikasikan oleh Xiaomi Indonesia ini kayak HP buat cewek. Tapi sebetulnya Xiaomi Indonesia nggak pernah secara eksplisit menyebutkan Xiaomi 12 Lite ini sebagai HP buat cewek. Nah, saya justru ngelihat Xiaomi 12 Lite ini sebagai HP yang all-rounder ya, HP yang merata, HP yang bagus di semua aspek, dan juga HP ini cocok buat Anda yang mencari experience, pengalaman memakai flagshipnya Xiaomi 12, tapi budgetnya baru ada 5 jutaan. Nah, HP ini lumayan mendekati. Nah, sementara saya juga harus shout out, saya juga harus mention kalau kameranya Xiaomi 12 Lite ini baik secara hasil maupun secara software ini saya lebih suka dibandingkan dengan kameranya Poco F4. Memang ini subjektif ya. Selain itu saya juga harus mention bagaimana Xiaomi secara niat mendesain Xiaomi 12 Lite lebih ringan 20 gram dibandingkan Poco F4, padahal baterainya cuma selisih dikit doang dari Poco F4. Buat Anda yang mencari HP yang ringan dan tipis, Xiaomi 12 Lite ini tentu cocok buat Anda. Poco F4 buat siapa dong? Poco F4 ini cocok buat Anda yang mencari HP untuk dipakai buat keperluan main game yang kompetitif kayak PUBG Mobile atau main game yang berat kayak Genshin Impact. HP ini cocok banget, HP ini enak banget, terutama kalau Anda pakein fan cooler. Oke, segitu aja pendapat gadget gaul tentang Xiaomi 12 Lite dan Poco F4. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga terbantu. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tulis saya di kolom komentar di bawah video ini. Saya Hadi Gunawan, dan tadi ada Arya, dan di belakang kamera ada Tama, undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Cheers!